Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen pengampu yang terhormat, Ibu Frili Santika Regina MPD, yang saya hormati, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan, marilah kita pertama-tama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurah limpahkan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya di dalam mata kuliah fonologi Bahasa Indonesia akan mempresentasikan materi tentang membuktikan silaba dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Najwa Naila dengan NPM 235300002 dan rekan saya Nia Kurnia, NPM 2350329. Saya Daivandia Nazani dengan NPM 2350302. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, apa itu silaba? Silaba yakni suku kata, yang artinya satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran. Satu silaba biasanya melibatkan satu bunyi vokal atau satu konsonan atau lebih. Ini menurut Verhaar tahun 2010. Menurut Muslis, tahun 2008 terdapat dua teori yang memahami tentang suku kata, yaitu teori sonoritas, menjelaskan bahwa suatu rangkaian bunyi bahasa diucapkan oleh penutur selalu terdapat puncak-puncak kenyaringan sonoritas di antara bunyi-bunyi yang diucapkan. Satuan kenyaringan bunyi yang diikuti dengan satuan denyutan dada yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Inilah yang disebut satuan silaba atau suku kata. Yang kedua ada teori prominitas, yakni menitik beratkan pada gabungan sonoritas dan ciri-ciri suprasegmental, terutama jeda atau jungtur ketika rangkaian bunyi itu diucapkan. Selain terdengar satuan kenyaringan bunyi, juga terasa adanya jeda di antaranya, yaitu kesenyapan sebelum dan sesudah puncak kenyaringan. Yang selanjutnya, berdasarkan teori yang disebutkan saya tadi, suku kata dapat dirumuskan oleh Muslis, menurut Muslis, yaitu pada tahun 2008, yaitu K, V, K, yang artinya K ini konsonan dan V ini vokal. Yang selanjutnya yaitu dalam penguraian kata atas suku-sukunya ada beberapa yang mesti diperhatikan. Di antara lainnya, jika sebuah fonem konsonan diapit dua buah fonem vokal, maka konsonan tersebut ikut vokal di belakangnya. Contohnya, ibu menjadi ibu, yang artinya suku katanya dipisahkan. Vokalnya di depan, konsonannya di tengah, dan vokalnya lagi di belakangnya. Yang kedua, yakni awalan dan akhiran harus dituliskan terpisah dari kata dasarnya. Contohnya, pelaksanaan menjadi pelaksanaan. Imbuhan awal yakni pe dan an. Yang ketiga yaitu jika konsonan diapit dua vokal, maka kedua konsonan tersebut harus dipisahkan. Contohnya, Anda menjadi Anda. Ini merupakan fonotaktik atau kemungkinan urutan bunyi konsonan vokal dalam silaba. Di sini ada pola silabelnya, vokal, konsonan vokal, vokal konsonan, konsonan vokal konsonan, konsonan konsonan vokal, konsonan konsonan vokal konsonan, konsonan konsonan vokal konsonan konsonan, vokal konsonan konsonan, konsonan vokal konsonan konsonan, konsonan 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 vokal, konsonan 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 vokal konsonan. Ada contohnya yakni pada a, aku, vokalnya a, siku, pada siku yakni konsonannya s dan vokalnya i. Lalu ada mbr, vokalnya
konsonannya M. Yang selanjutnya ada tambah, konsonannya T, vokalnya A, konsonannya lagi M. Yang ketiga ada pros, konsonannya terdapat pada P dan R. Konsonan yang selanjutnya itu ada praktis, konsonannya PR dan K. Yang selanjutnya ada kompleks, konsonannya pada P, L, K, S. Vokal dalam selanjutnya itu ada O, konsonannya ada K, S, R. Yang selanjutnya ada SKS, yang ini vokalnya, maksud saya konsonannya itu S dan KS. Di sini ada strategi, konsonannya S, T, R, vokalnya A. Lalu selanjutnya ada stroke. Konsonannya T, R, K, S, dan vokalnya U. Pembuktian dalam silaba, ya ini bisa dilihat dari pembelajaran siswa. Kemampuan membaca permulaan memiliki peran penting dalam kurikulum sekolah dasar. Dalam pembelajaran bahasa, pengenalan silaba dapat membantu siswa memahami struktur kata dan mempermudah proses membaca dan mengeja kata. Selain itu, penggunaan metode silaba juga dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca dan mengeja kata. Yang berawal dari kita belajar dari kelas 1 SD. Contoh dari pembelajaran silaba di kelas SD terutama, ya ini tahap pertama mengenali suku-suku kata menjadi kata, yaitu ba, bi, bu, be, bo, atau ca, ci, cu, ce, co, dan seterusnya. Tahap kedua, perangkaian suku-suku kata menjadi kata, misalnya bobi, cuci, kaki, dan seterusnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nia. Baik, terima kasih Najwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bunyi silaba. Suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan napas. Pada umumnya, terdiri atas beberapa fonem. Bunyi yang paling banyak menggunakan ruang resonansi itu adalah bunyi vokal dan bunyi konsonan. Karena itu, yang dapat disebut bunyi silabis atau puncak silabis adalah bunyi vokal. Nah, selanjutnya, seperti pada kata kelapa dalam bahasa Indonesia terdiri dari 6 bunyi, yaitu K, E, L, A, P, dan A, serta 3 buah silabel, yaitu kelapa. Namun, kata kelapa sering dilafalkan menjadi kelapa sehingga silabel pertama hanya berupa satu konsonan, yaitu K. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan, maksud saya dijelaskan oleh Daivan. Silakan Daivan. Oke, baik. Terima kasih Najwa. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan silaba dan penggalangan. Satu silaba biasanya melibatkan satu bunyi vokal atau konsonan atau lebih. Perbedaan dengan penggalangan menurut KBBI adalah bagian cerita dan sebagainya. Dengan kata lain, penggalangan adalah bagian dari kata yang dipisahkan dari kata asal. Suku kata dibedakan berdasarkan pengucapan, sedangkan penggal kata berdasarkan penulisan. Penggalangan dapat berupa potongan, keratan, atau bagian dari cerita. Fungsi dari penggalangan adalah untuk mempersingkat kata atau mempermudah pengucapan. Pemenggalan kata juga dapat membantu memahami makna setiap kata, membantu pengucapan, dan membantu pemahaman pembelajaran bahasa Indonesia bagi pemula. Oke, cukup. Kita kembalikan lagi kepada Najwa.
Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materinya. Baik, seperti itu saja materi yang disampaikan oleh kelompok kami dari kelompok 4 yang menjelaskan tentang membuktikan silaba dalam bahasa Indonesia. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan atau saran ataupun tambahan, silakan ditanyakan ataupun ditambahkan. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan karena kami pun masih belajar. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.